Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tokaja Tongrongan Anak Senja. Teman untuk ngobrol, menggali informasi dan wawasan terkait isu-isu kehidupan di sekitar kita. Teman-teman sobat Tokaja, di era digital pada saat ini kita seringkali tidak bisa dipisahkan oleh yang namanya teknologi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tidak pernah lepas dari yang namanya handphone, gadget, dan media sosial. Sering kita gunakan untuk menggali informasi, komunikasi, hiburan, wawasan, dan lain banyak sebagainya. Tapi di samping itu ternyata media sosial banyak juga dampak negatifnya dan juga banyak tantangan yang terjadi di era sekarang. Seperti halnya cyberbullying, seperti banyaknya hoax, dan banyaknya hujatan kebencian sampai kesehatan mental anak itu terjadi di saat ini. Oleh karena itu saat ini Tokaja mengambil tema self-defense, melindungi diri dari dampak buruk media sosial. Bersama saya Muhammad Ilham Septiawan yang kali ini menjadi moderator pada podcast Tokaja Tongrongan Anak Senja yang bakalan memandu dan menemani ngobrol kita saat senja ini dengan mungkin nanti sambil diiringi dengan narasumber yang hebat. Narasumber kita yang hebat ini nanti bakalan dari profilnya beliau punya penggiat media sosial, penggerak media sosial, dai muda mubalek juga sering diundang, dan beliau penggiat salah satu mungkin kalau ini menjadi agen of change-nya para Gen Z. Dari saat ini narasumber kita sangat hebat. Tak perlu lama-lama, mari kita sambut Ustadz Muhammad Fahri Shihab. Halo, gimana Mas? Sebelum lanjut, yuk kita cari tahu apa sih pesantren online Asyura itu. Pesantren online Asyura adalah sebuah platform edukasi Islam bersanad yang berlandaskan pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, dan fikih madhab Syafi'iyah. Pesantren online Asyura ini didirikan oleh almarhum Muhammad Jurgia Al-Fiqih SPD dan sekarang dikelola oleh Ustadz Muhammad Fahri Shihab, yang mana pesantren online ini menggunakan metode dakwah dengan kajian agama, hukum fikih, dan respon terhadap isu-isu kontemporer dengan memanfaatkan elemen budaya populer serta desain visual yang relevan bagi masyarakat modern, khususnya anak muda. Program dan kegiatan pesantren online Asyura diantaranya yaitu menyelenggarakan pendidikan agama berbasis virtual seperti kelas tahsin Al-Quran, madrasah Asyura, tahsin Al-Quran, dan pesantren Ramadan. Selain itu juga ada pengelolaan donasi umat serta pengembangan seni Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas, alhamdulillah tadi dari profil yang tak lihat-lihat ini Mas Muham ini sering buat konten, bahkan di media sosialnya pribadi juga pernah ngaji. Hashtagnya apa ya namanya? Nge-live sambil ngaji atau apa itu? Sebetulnya ngaji biasa di rumah, yang kemudian saya live-kan agar bisa menjangkau netizen-netizen yang mungkin di rumahnya tidak ada kajian seperti itu. Oh, jadi lebih menyebarluaskan. Kalau kalau ngaji langsung kan ya paling yang tahu yang datang doang. Ya, yang di situ-situ aja. Kalau terkait media sosial, Mas Muham juga menyertakan kalau penggiat media sosial Asyura. Betul. Apalagi saya pernah dengar pernah sekali lewat ini terkait isu yang terkini, walaupun yang menurut saya menarik ini Mas. Menurut saya menarik dan manfaat banget. Itu terkait konten daging kurban, langsung dibakar, apakah boleh? Iya, itu kan sebetulnya dalam konten yang Asyura yang saya bikin itu sebetulnya itu selalu berangkat dari pertanyaan member kami. Jadi kami itu punya saluran grup WA juga yang itu fungsinya sebagai tanya jawab Gen Z terhadap masalah keislaman. Oh, berarti Nah, ada yang tanya,
ini daging yang saya dapat saat kurban tadi, pembagian kurban, langsung disate oleh paman saya. Apakah itu boleh padahal ada najis darahnya? Nah, kemudian kami jawab lewat reels di situ dan alhamdulillah ramai juga. Nggih. Nggih, menurut saya itu salah satu proteksi diri dari masyarakat untuk menanggapi sikap-sikap di permasalahan masa sekarang. Tapi di samping itu Mas, kira-kira apa yang perlu ditanggapi, proteksi yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda? Begini, ketika kita bermain medsos atau menggunakan internet, itu akan ada selalu akan ada banyak sekali konten-konten yang berseliweran. Entah itu baik, entah itu buruk, atau tidak keduanya. At least dia hanya sebagai hiburan saja, tidak ada baiknya, tidak ada buruk. Jadi netral. Akan tetapi orang-orang itu selalu terdistract dengan hal-hal yang viral selama ini. Ini. Contoh begini, ketika ada orang yang membuka medsos, kemudian dia membaca satu kabar, postingan terbaru yang lagi rame. Contoh tentang, saya sebut saja, kasus yang ada di Pekalongan. Ada seorang anak atau wanita yang mengaku dia bisa hamil tanpa pernah melakukan. Oh ya, pernah dengar seliweran kemarin. Nah, di dalam komen-komen itu selalu didominasi dengan war atau saling perlawanan, komentar betul terkait ini yang menghamili siapa? Apakah pengasuhnya? Apakah orang tuanya sendiri? Soalnya orang tuanya kan menolak untuk tes DNA, orang tuanya menolak untuk diselidiki lebih lanjut, sehingga netizen ini terlalu ikut campur pada urusan yang sebetulnya dia itu nggak usah tahu, itu nggak apa-apa. Ya, nah karena netizen ini mudah sekali berkomentar, maka kita sebagai user medsos itu netizen akan terdistract dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca saat itu. Padahal semua konten-konten yang diupload di medsos itu belum tentu benar. Betul. Kalau di dalam Al-Qur'an kan ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada seseorang yang ngomong, entah itu di medsos, entah itu di real life, maka kita harus fatabayyanu dulu. Tabayyun. Ini betul atau enggak? Kalau enggak benar, tidak usah kita share. Tetapi kalau itu sudah fix benar, apalagi itu kontennya bermanfaat tentang dakwah mungkin, tentang edukasi, cara-cara hidup yang baik, itu enggak apa-apa kita share. Tapi kalau belum jelas kebenarannya, maka harus tabayyun dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin. Ya. Khawatirnya kalau kamu share itu akan menjadi bola liar yang semakin besar dan menimpa seseorang karena kebodohan kita dalam menyebarkan isu itu. Mungkin orang yang tidak salah akan ikut-ikut kena getahnya. Mungkin orang yang tidak pernah menyimak kasus itu, tiba-tiba dia bisa menjadi korbannya. Contohnya begini. Dulu banget ada yang namanya Justice for Audrey. Ada hashtag Justice for Audrey. Jadi ada orang yang namanya Audrey itu dia dia mengaku bahwa dia itu korban pelecehan dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata satu Indonesia itu kena prank sama dia. Oh iya. Ya, bahkan setelah satu Indonesia mendukung dia, ternyata dia seperti itu. Padahal banyak sekali orang yang kehasut, ada yang donasi ke dia, ada yang langsung datengin rumahnya ngasih A, ngasih B dan lain sebagainya. Tetapi ternyata seperti itu. Karena mereka ini orang-orang medsos kehilangan fungsi tabayun tadi. Fungsi tabayun. Nah, ini yang jadi self defense yang paling utama dalam bermedsos tentu adalah tabayun dulu. Jangan sampai kita menerima mentah-mentah apa yang ada di medsos. Walaupun itu baik, walaupun itu benar dalam kontennya, tetapi kita harus tabayun dulu. Apakah ini layak untuk di-share? Apakah kalau ini di-share ada manfaatnya? Dan lain sebagainya. Oke. Betul sih Mas. Apalagi itu bakalan berdampak buruk. Apalagi kalau konten-kontennya
konten-konten apa ya, pemfitahan. Betul, Dan betul, juga betul. kalau emang di era sekarang juga kalau media sosial menyinggung juga kesehatan mental, Mas. Mhm. Seringkali komen-komen netizen ini menyinggung sampai juga menjatuhkan mental, apalagi penggunanya Oh. juga dari anak-anak. Betul, 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 betul. Dari anak-anak. Kemarin apalagi sempat ada yang saya dengar itu, Mas. Dari berita yang artikulasi. Oh, iya. Artikulasi yang sempat dirugikan itu. Men Yang 5. Iya, main 5. betul, betul. Aduh, jadi kok korbannya yang anak yang benar yang itu sempat mendapat hujatan, bahkan di komen itu sampai merundung apa namanya, berdiam diri di kamar. Itu salah satu menjadi apa dampak buruknya di media sosial. Kira-kira gimana kalau kita menjadi korban kesehatan, nggak harus yang dari komen ataupun kalau kita di media sosial yang lain apa ya, di ranah contoh pemfitnahan. Ini kok tipsnya gimana, Mas? Ya, Oke. kalau kita menjadi korban. Mungkin ini pertanyaannya terlalu Lebar. berlipat dan banyak. Intinya kalau kita sebagai pengguna medsos, kalau kita mendapatkan perundungan seperti itu, ataupun nggak usah di medsos ya, di lain sebagainya, itu bagaimana sikap kita gitu. Iya. Oke, yang pertama harus kita breakdown dulu ya, bahwa seorang muslim yang baik, al-muslimu itu siapa? Al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oh, Muslim, seorang muslim sejati adalah orang yang orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan juga tangannya. Ya. Baik itu perlakuan secara fisik atau kata-kata yang menghina, itu pasti akan berakibat pada psikis seseorang. Nah, maka dari itu Rasulullah jauh-jauh hari, sudah 1500 tahun yang lalu, berbicara kepada kita, pada umatnya, untuk menghimbau bahwa orang muslim yang baik adalah orang yang tidak pernah menyinggung saudara sesamanya. Baik dari lisannya maupun dari tangannya. Tangannya itu enggak harus kamu mukul orang, enggak. Tetapi bisa juga dari ketikannya. Nah, iya. Lihat ketemu ya. Betul. Jadi ketika ada orang yang menanggapi di kolom komentar dengan ketikan-ketikan pedas. Contohnya saya langsung sebut aja, di Asyura itu kemarin saya bikin konten tentang ibu guru ngaji tajwid live TikTok yang dia itu pemujanya banyak sekali. Kemudian saya kritik di situ, saya jadi orang yang pertama kali mengkritik sebelum ada Lora Ismail, sebelum ada yang lain-lain ikut kritik. Tetapi saya sampaikan dengan bahasa yang sehalus mungkin. Ya, saya sampaikan dengan bahasa sehalus mungkin. Itu saja masih saya pin komentar agar teman-teman ini kalau mengomentari nanti jangan sampai menghujat personalnya. Tetapi yang terjadi, orang-orang itu tetap di kolom komentar saya itu menghujat si mbak-mbak tajwid ini. Walaupun saya ngeritiknya itu hanya segi adabnya saja, misal membaca Quran yang pakai suara mendayu-dayu, ke distract saat ada orang yang nge-give, ya pernah kan di surat Al-Fatihah itu dia ada orang yang nge-give saat di tengah-tengah baca, belum wakaf, belum ayat, tetapi dia tiba-tiba nyanyi gara-gara ngerespon give tersebut. Nah, makanya di situ saya kritik tentang adabnya, hanya sebatas itu saja. Dan mendayu-dayunya saat di depan pria ajnabi ataupun saat dia live bareng sama seorang laki-laki. Tetapi saya tidak bisa mengontrol komentar-komentar netizen, dan itu ramai sekali dulu postingan saya yang tentang itu. Nah, sebagai korbannya si mbak-mbak tajwid yang live ini, itu dia merasa tersakiti, kemudian merasa orang-orang itu jahat kepada dia dan lain-lain. Kenapa? Karena netizen-netizen ini tidak bisa memposisikan sebagai muslim yang baik tadi, harus menjaga perasaan orang lain dari keselamatan lisannya sendiri dan juga tangannya sendiri, walaupun cuma lewat ketikan. Ya. Lalu sikap sebagai orang yang dirundung atau dibully itu bagaimana? Yang pertama kita pahami dulu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
kamu jangan sampai ikut-ikut orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali terhadap itu. Jadi bagi orang-orang, sebagian orang itu terlalu mendengarkan kata orang lain. Ya meskipun mendengarkan ini baik ya, kalau itu adalah nasihat, kalau itu adalah masukan yang baik. Tetapi kalau hujatan, kita nggak usah ikuti itu. Kita nggak usah pedulikan soal itu. Bahkan mungkin puasa sosmed sajalah. Puasa sosmed. Iya, kalau Iya, iya. sedang dalam Iya, posisi itu ya, dalam posisi kita dibully, padahal nyatanya kita tidak salah. Maka puasa sosmed dulu adalah hal yang menjadi langkah pertama. Kalau kita mendapatkan hal seperti itu. Cuman kalau ternyata kita yang memang betulan salah, kita yang memang betulan punya sesuatu blunder fatal, maka langkah yang pertama ini puasa sosmed dan tidak mendengarkan kritik ini harus kita hindari karena memang kita yang salah. Kita klarifikasi di media sosial, bilang saja, oke, mohon maaf saya ada kesalahan kemarin dan insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Klarifikasi. Iya betul, klarifikasi itu sebetulnya permintaan maaf, mengucapkan kata maaf itu mudah sekali. Ya, tetapi banyak Gengsi, ego, dan lain sebagainya yang membuat kita tidak berani atau kita tidak mau untuk mengucapkan kata maaf. Terus langkah kedua, kan tadi yang pertama adalah kita tidak usah mendengarkan hujatan-hujatan dan lain sebagainya. Dengan puasa sosmed dan lain sebagainya ya. Terus langkah kedua, kita alihkan untuk menuju ke kegiatan-kegiatan positif lainnya. Mungkin bisa mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendatangi circle-circle komunitas positif, dan lain sebagainya. Sehingga pikiran kita itu tidak ke-distract soal itu mulu. Kita kalau dapat masalah, kemudian kita berdiam diri hanya memikirkan hal itu saja, maka iya kita akan kepikiran itu saja terus. Maka carilah circle positif, carilah ngopi, dolan entah kemana, atau healing kemana lah. Seperti itu. Yeah. Oh, berarti ya, perlu ada sikap, dua sikap tadi. Betul. Menghindari, ya, salah satunya menyibukkan diri. Ya. Itu Oke, sekali lagi dalam konteks kalau kita tidak ada kesalahan apapun loh ya. Oke, siap. Itu terkait sikap kita, sikap sebagai seorang korban. Ya, ini terakhir nih Mas, terkait nasihat Mas. Nasihat buat anak muda zaman sekarang Mas. Pripun? Dari sampean mau nasihat untuk anak muda dalam hal apa ini? Dalam konteks apa? Bebas. Kalau ini media sosial ya, bermedia sosial. Dalam bermedsos. Oke. Yang pertama, kita harus pahami konsep dari Nabi dulu ya. Min husni islamil mar'i, salah satu tanda dari bagusnya Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Oke. Kenapa saya sampaikan ini sebagai konsep pertama? Yang pertama adalah generasi muda sekarang itu rata-rata kalau dia pegang HP jam 11 malam dia sudah posisi pengen tidur, pegang HP. Scroll, tiba-tiba jam 3. Apa yang dia lihat itu tidak semuanya bermanfaat bagi dia. Ada yang mungkin konten joget-joget, ada yang mungkin konten flexing dan lain sebagainya. Tetapi HP itu sudah ngoyot, tahu ngoyot ya? Jadi seakan-akan HP ini ada akarnya sampai ke tangan kita, nggak bisa lepas gini. Posisi tidur miring, sudah HP ini tidak bisa lepas. Kecanduan, betul. Padahal yang di-scroll ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama ya. Jadi harus kita reduksi, harus kita kurangi melihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Sebagai hiburan itu wajar, tetapi kalau sudah overdosis, terlalu berlebihan itu yang tidak wajar. Sampai mengganggu tidur kita, bahkan nanti mungkin berangkat kuliahnya nanti bisa telat karena bangunnya kesiangan, subuhnya nanti bisa diganti dikodok dengan duha bersepion, kawanan sebagainya. Ya, kawanan. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan apa yang kita posting di media sosial. Tidak semua hal itu bisa kita taruh di story. Tidak semua hal itu bisa kita taruh di feed. Kenapa? Karena
orang-orang itu kalau share sesuatu, membagikan sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini apabila saya share aman enggak? Ini apabila saya share ada efek baiknya atau enggak? Contoh begini, ada orang yang muncak, kemudian dia posting foto, bermasalah enggak? Enggak, harusnya tidak bermasalah. Akan tetapi dia memakai celana pendek segini, bermasalah enggak? Cewek cowok mas? Cowok. Oh cowok. Atau pendek segini, bermasalah enggak? Oh enggak, ya bermasalah menurut Islam. Kenapa Kan bermasalah? batas Betul, aurat. karena dia share aurat dia di depan halayak Umum. Ada lagi orang yang mungkin dia pacaran. Selama dia pacaran tidak pernah ada orang yang tahu tentang hubungannya selama ini. Tetapi ketika dia malmingan, jalan-jalan, kemudian dia posting seperti ini sambil ngerangkul. Ya nggak usah sambil rangkul, sambil pegangan tangan dan lain sebagainya. Oke, pegangan. Itu diposting di media sosial. Masalah enggak? Ya, bagi mas. dia mungkin nggak masalah. Tetapi bagi orang lain ini akan menjadi sebuah dosa jariah. Ya, kenapa? Karena kalau dalam hadis Nabi itu Allah itu paling tidak suka dengan orang mujahir. Dalam hadis Nabi dikatakan kullu ummati mu'afan illal mujahir. Kecuali mujahir. Seseorang itu pasti kalau dia mau minta maaf, pasti akan diampuni dosanya kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu siapa? Orang yang terang-terangan melakukan dosa, melakukan maksiat, sudah ditutup aibnya sama Allah, nggak dikasih tahu orang-orang, dia malah posting sendiri, malah dia pamerkan ke orang lain. Aku kemarin habis pacaran sama ini, aku pegangan tangan sama ini, dia upload di media sosial. Atau anak Win banyak sekali, dia habis ngeslot menang dapat WD berapa juta, diposting makani nogo 50.000 5 juta. Itu dengan bangganya dia posting. Ada mas ya? Ada sekali. Saya ada kontak story, saya punya story yang seperti itu, kontak saya lah. Dan mohon maaf, ketika itu dia share, maka dia menjadi seorang mujahir atau orang-orang yang bangga dengan dosanya dan mempublishnya ke orang lain. Yang kedua, dosanya menjadi dosa jariah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang aslinya jomblo, iya kan, melihat dia, wah romantis sekali, milih kata enak, aku kok bisa nih jomblo, nggak punya pasangan malam mingguan. Akhirnya dia tertarik gara-gara lihat dia. Maka selagi orang ini pacaran, orang ini dapat dosa karena dia terinspirasi dari yang posting tadi. Beri contoh itu, bro. Jadi kita harus, yang kedua tadi ya, memperhatikan apa yang kita posting di media sosial. Terus yang ketiga, nasihat untuk anak muda, ya, kalau Anda belum mampu untuk memberikan manfaat yang baik kepada orang lain, tidak mampu berkata yang baik, maka falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu bisa ngomong baik, maka ngomong baiklah. Tapi kalau nggak bisa, mending diam. Nggak usah ikut-ikut menghujat, nggak usah ikut-ikut sok FOMO komentar, ikut-ikut ngomentarin hal-hal yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya. Saya beri contoh. Misal ketika ada berita yang negatif tentang apapun lah. Misal katakanlah apa ya, berita tentang penangkapan Kiai Cabul di itu ya, di Pekalongan misalnya. Kita nggak tahu kronologisnya bagaimana, kita nggak tahu alurnya seperti apa. Terus kita tiba-tiba menghujat baik itu orang tuanya atau pengasuhnya atau polisi di situ yang lamban dalam mengungkap kasus ini. Itu kita nggak perlu sama sekali. Kenapa? Satu, nggak ada manfaatnya bagi kita. Dua, kalau komentar kita salah, itu jatuhnya menjadi fitnah. Ya, jatuhnya menjadi fitnah. Terus selain itu juga kita akan mendapat dosa atau keburukan dari menggibah orang lain walaupun itu benar. Ya, jadi kalau kita komentar nggak nambah pahala, nambah gibah iya. Kalau benar, kalau salah jadinya fitnah.
Seperti itu. Dan tentu akan merugikan orang-orang yang kita hujat. Oke, siap. Oke, jadi ada 3 itu ya. Yang pertama adalah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Meskipun itu hiburan ya, carilah hiburan sewajarnya saja. Jangan sampai kecanduan. Yang nomor 2, hati-hati terhadap apa yang kita posting, karena bisa saja kita berpotensi menjadi orang mujahir tadi, yang kata Rasulullah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Yang nomor 3 adalah hati-hati saat kita melontarkan komentar atau terlalu ikut campur. Baik diam kalau nggak tahu. Baik diam kalau nggak. Oke, siap. Kecuali ya. Tentu ada pengecualiannya. Anda adalah korban yang selama ini sudah speak up, tidak pernah didengarkan. Contoh, ada di salah satu kampus mahasiswi itu dilecehkan sama dosennya sendiri. Entah itu kampus mana. Iya. Dia sudah speak up ke bagian kajurnya, ke fakultasnya, belum ada respon sama sekali. Ketika diupload di media sosial baru ada respon. Nah, itu kalau itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena hak-hak dia yang selama ini harusnya terpenuhi tapi tidak dipenuhi oleh pihak berwajib. Dalam hal ini fakultasnya. Makanya dia boleh untuk berspeak up. Apakah itu jadinya ghibah? Jadinya ghibah enggak kalau itu? Enggak sih. Kenapa enggak? Kan itu membicarakan keburukan orang lain. Akan menjadi ghibah kalau menyebut namanya secara terang. Berarti inisial aja. Inisial aja cukup. Atau kalau di postingan itu kan bapak yang bisa main gitar. Nah, bapakku bisa, bapakku. Kampus. Kampus nggak tahu. Saya kampus mana? Nggak Semarang nggak ya mas? Ya mungkin. Terus ghibah itu ternyata diperbolehkan baik di medsos maupun di real life. Kenapa? Saat kapan ghibah itu diperbolehkan? Apabila satu orang ini yang kita gibahin itu bukan aib pribadi, tetapi keburukan yang sampai mengorbankan orang lain. Jatuh korban. Ya. Contoh ada orang yang tabrak lari. Dia posting di media sosial si korbannya ini, tolong yang tahu dari kamera CCTV ini siapa bapak ini yang tadi nabrak anak saya dan sebagainya. Itu boleh, itu bukan ghibah karena orangnya merugikan orang lain. Itu boleh. Dan yang kedua adalah apabila tidak dighibahin, tidak diomongkan keburukannya di publik, takutnya, khawatirnya orang ini akan membawa dampak yang lebih buruk kepada masyarakat luas. Contoh lagi, saya sebut tadi lagi ya, ada TikToker yang suka nge-live, dia membahas tentang fikih. Ya, tentang fikih. Ternyata fikih yang dia sampaikan itu banyak sekali fatwa-fatwa yang salah. Dan takutnya akan dhullu fa'adhallu, sesat menyesatkan. Makanya boleh itu untuk dikritik di media sosial agar tidak lagi banyak orang-orang yang salah dalam mengikuti fatwa beliau. Seperti itu. Oke, siap mas. Baik. Itu berarti ada beberapa nasihat ya? 3 4? 3 nasihat yang perlu dimiliki anak muda pada zaman sekarang. Begitu banyak kita yang bahas terkait media sosial, proteksi diri, dampak buruk, dan hampir solusi dan etika yang kita bahas pada sore hari ini. Cukup banyak yang kita dapat terkait Tokaja, tongrongan anak senja pada kali ini. Manfaat sekali terkait pembahasan self defense, melindungi diri dari dampak buruk media sosial. Mungkin cukup terkait pembahasan dan nongkrong-nongkrong kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Ustadz Muham atas kontribusi dan waktunya wes ngelegake dan sudah mau share ilmu-ilmunya. Mungkin kapan-kapan yo kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas. Siap, siap. Kita agendakan lah. Siap. Kota kali ini kalau viral lanjut Mas. Oke, mungkin itu terkait self defense, melindungi diri dari dampak buruk media sosial. Saya Muhammad Ilham Septiawan mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kontribusi dan juga audiensnya yang sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe,
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan ada di Kota Jakon, Tongrongan Anak Senja. Saya Muhammad Ilham Sapiawan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.